Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di kesempatan sore hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk sore hari ini kita live trading ya ini ya, live trading di hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021 bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Semarang. Nah, eee, untuk para trader dari seluruh Indonesia, selamat bergabung di Klik Meeting yang ada di Klik Meeting maupun yang ada di YouTube, channel YouTube kami. Nanti beberapa menit ke depan kita akan menyajikan live trading. Kita akan lihat beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Apakah ada peluang di sore hari ini sesi perdagangan Eropa, atau mungkin kalau misalnya targetnya nggak kena, siapa tahu nanti malam peluang tersebut ada di sesi perdagangan Amerika. Oke, sebelumnya untuk live trade pada sore hari ini, disclaimer ya, disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Kita cuma menyajikan, uh, memberikan edukasi secara analisa teknikal. Nanti akan kita lihat beberapa instrumen, kita pakai beberapa teknik trading. Entah itu ada pattern, ada pakai Fibo, kemudian kita lihat nanti pakai indikator dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita menuju ke MetaTrader Live Trade, kita lihat untuk data ekonomi yang dirilis pada sore hari ini. Ini untuk hari ini sepertinya market cenderung bergerak menguat ya untuk emasnya ya. XAUD sempat menguat sampai di 1812. Untuk emas sore hari ini sempat menguat sampai di 1812 sampai harga tertinggi saat ini. Untuk harga terendah yang sampai saat ini sampai di 1805. Untuk harga crude oil kembali lagi menanjak naik, sempat turun mendekati di 74.06, harga tertinggi di 74.59. Nah, kita lihat untuk data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, yang nanti jadi perhatian pelaku pasar atau para investor, yaitu adalah indeks harga konsumen atau orang sebutnya mungkin inflasi lah, inflasi konsumen. Untuk inflasi di bulan ini diperkirakan turun dari 0,7% ke 0,4% yang untuk bulanan. Untuk yang tahunan diperkirakan ada kenaikan dari 3,8% ke 4,0%. Kalau tahunan itu kan global lah ya, meliputi 12 bulan ke belakang sampai bulan yang terakhir di bulan Juni, kemudian dihitung di bulan Juli. Kemudian untuk indeks harga konsumen yang biasa diperkirakan juga turun dari 0,6% ke 0,5%. Jadi kecenderungannya para pelaku pasar lebih menunggu data inflasi ini, inflasi konsumen ini, karena inflasi konsumen ini dapat merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral ya, atau The Fed, bank sentral Amerika untuk menentukan kebijakan. Karena ini akan menentukan data inflasi ini dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan jadwal pengurangan aset ataupun mengenai kenaikan suku bunga. Nah, ini juga perlu kita cermati bagi Anda yang nanti yang saat ini punya open posisi, nanti dilihat untuk data inflasi konsumen itu nanti akan dirilis jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat atau setengah 8 malam. Seperti itu. Jadi akan melihat apakah indeks dolar akan kembali lagi menguat setelah sampai di sesi menjelang sore ini sedikit melemah ya, menipis melemah. Seperti itu. Jadi ini CPI ini atau indeks harga konsumen ini memang, atau indeks harga produsen, konsumen sama produsen di bulan Juni memang sedang sedang disorot lah ya, sedang disorot oleh bank sentral untuk
akan meeting di di pertengahan bulan. Mereka akan meeting lagi, mereka akan menentukan kebijakan moneternya lagi, seperti itu. Nah, sementara itu untuk data ekonomi yang dirilis pada hari ini, jadi untuk pertemuan Menteri Keuangan zona Eropa itu nanti mulai jam 5 sore, itu masih berupa pertemuan ya, belum menentukan kebijakan atau deal hasil pertemuannya juga belum dirilis. Mungkin tengah malam nanti atau mungkin besok malah gitu. Yang pasti untuk yang perlu kita perhatikan nanti jam 19.30. Oke, untuk kita langsung menuju ke MetaTrader. Kita lihat di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, ini untuk dasar ya. Oke, sebentar. Saya ulang lagi untuk saya yang besarnya. Oke, saya ulang share lagi untuk MetaTrader. Oke, kita lihat. Kita langsung saja mulai dari emas XAUUSD. Nah, untuk XAUUSD kita lihat H4. Chartnya cenderung sideways ya ini ya. Dia lebih ke sideways. Ini kalau kita petakan seperti ini ya. Nah, nanti bisa dicek. Dia lebih cenderung ke harga tertinggi di 18.18, sedangkan terendah 17.91. Ini sama 17.89, sorry yang bawahnya ini ya. 17.89, sebentar. Oke, cenderung sideways untuk harga XAUUSD sambil nanti menunggu inflasi dirilis ya 19.30. Cuman di tengah sideways ini kita bisa melihat pergerakan market. Mungkin teman-teman bisa menggunakan, nah ini karena pergerakannya kalau kita besarkan seperti ini. Kita lihat pakai Fibo. Nah, kita pakai Fibo. Ini market sedang berada di golden ratio. Sebenarnya area sell sih ya untuk saat ini. Ini area sell. Ini kalau saya kasih gambaran seperti ini. Kita tarik Fibo. Nanti teman-teman bisa Nah, ini sudah masuk area sell. Antara 18.06 sampai di 18.11. Nah, 18.11 itu jatuhnya di 76,6%, 76,4%. Itu area sell. Stop loss Anda bisa menggunakan di 18.18. Target Anda bisa menggunakan di sini di 18.04 sampai di 18.01. Nah, mungkin saya catatkan. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Wahyu ya untuk GU sama UJI. Oke, kita bahas mengenai XAUUSD. XAUUSD ini sudah masuk area sell ya. Golden ratio Fibo kita pakai jangka pendek antara di 18.07 sampai di 18.011. 18.11 ya. 18.07 sampai di 18.11. Untuk stop loss, Anda bisa gunakan di 18.18, harga tertinggi yang terakhir kemarin. Dan take profit. Untuk TP1 Anda bisa di 18.0 ya. 18.04 dan TP yang kedua di 18.01. 04 dan 18.01. Nah, kemungkinan
Market juga pergerakannya, sedikit apa ya, sideways ya sambil nanti nunggu data inflasi ya, inflasi konsumen yang dirilis nanti malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Itu untuk XAUUSD, kemudian, ini sudah masuk area sell, untuk area buy-nya nanti nunggu lihat pergerakan ya, pergerakannya. Kemudian kalau kita cek, divergen apa tidak, kita lihat Fibo, kita lihat menggunakan CCI 14. Ini, tidak divergen ya. Ini kalau misalnya naik sedikit ya divergen sih. Ini karena tidak divergen ya, jadi masih belum. Kita cek 4 jam, 4 jamnya juga, eee, apa namanya, bentar ini 4 jamnya kayak semacam divergen ini. Ini double top masalahnya di sini ya. 18.12, di sini juga ada 18.12. Double top, terus bawahnya ini, neckline-nya di 17.91, jadi cukup cukup lumayan panjang, 12 dikurangi 18, 12 sama, 91. Sekitar 21 lah ya, 20 lah ya, 20 poin. 20 poin, 12 tambah 20 poin sekitar 32. Hati-hati target kalau misalnya ini bullish, kemungkinan di antara target di 18.30-an. Jadi kalau misalnya kita sell untuk memanfaatkan market turun, ya mungkin kita nggak bisa ambil take profit panjang-panjang sih ya. Mungkin ngambilnya sampai di 04 atau di 18.01 area itu. Karena kalau breakout di atasnya target mediumnya di 18.30. Kalau misalnya turun melewati 17.91, nah itu juga lumayan panjang. Jatuhnya di 70, 17.70. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk XAUUSD. Jadi saat ini sell signal ya 17.07 sampai 18.07 sampai 18.11. Seperti itu. Sambil tunggu nanti inflasi. Oke, kita lanjut ke GU ya, ini dari pertanyaannya Pak Wahyu. Kita cek di GU. Nah, GU chartnya seperti ini, kurang lebih hampir sama modelnya dengan apa namanya? Nah ya, turun ya. Kita lihat karena kita bermain sedikit pendek, kita coba untuk scalping itu area buy di pound sterling. Sebentar, kita kasih area ini ya. Ini untuk area golden ratio-nya di sini nih. Nah, jadi untuk area buy target di sini, cuman kita kalau lihat yang sedikit agak panjang, tariknya seperti ini. Kalau nanti membentuk semacam, bentar, ini warnanya saya bedakan sedikit ya, supaya nanti kelihatan. Nah, jadi kalau kita untuk area buy itu berada di sini. Untuk sekarang area buy di 1.38.600. Stop loss Anda bisa menggunakan di 1.38.300, 384. Nah, saya tuliskan dulu. Untuk GU, GBP USD, kita cek GBP USD-nya. Oke, GBP USD-nya kita lihat. Untuk area buy, Anda bisa buy sekarang di 3863 sampai 3854 ya. Area buy 1.38, berarti 38.634, 634 sampai 1.38540. Batasan stop loss nya berada di 3838, 1 poin.
38,384 dan take profit. Bisa mengambil take profit untuk yang TP yang pertama 38792 ya, sama 3838. 38792 dan sampai 1,38 untuk GU sekarang sedang berada di, cuman kalau nanti breakout di 3838, nah ini Anda perlu mewaspadai jika breakout, jika melewati ya maksudnya. Ini tipis sekali untuk bentuk chartnya. Jika berikut 1,38384 merupakan area sell stop ya. Jadi kita meneruskan harganya turun. Karena kalau misalnya dia break di situ, kemungkinan dia akan meraih ke, ini sudah tidak ada tahanan lagi, penahannya resistennya juga dilewati. Target di 3805. Jadi kalau di merupakan area sell stop 1,38380 8384 ya. Batasan stop loss bentar, batasan stop lossnya Anda bisa menggunakan di 3869. 1,3869 dan untuk take profit 1,3807 ya. Nah, jadi kita memastikan kalau misalnya sekarang area B sih untuk yang di QU. Cuman kalau breakout di 38384 kita harus berani switch ya. Ini soalnya katanya modelnya bentuknya M. Jadi kalau dia nanti bentuknya ke Gartley ya. Gartley itu yang turun seperti itu. Oke, untuk yang di GU kita ke EU. Nah, ini tuh di euro. Kita cek di euro. Ini euro membentuk kurang lebih hampir sama kayak pound sterling ya tadi ya. Mana pound sterling? Nah, seperti ini. Ini kalau saya kerjakan kurang lebih hampir sama nih. Chartnya GU sama EU. Seperti ini. Kita cek. Kita pakai yang panjang. Nah, Fibonacci masuk 38. Ini kalau di euro mungkin saya cenderungnya sih market biar turun ya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai teknik scalping itu bisa buy tipis-tipis ya untuk yang di GU. 1,38600 buy nanti kalau misalnya naik di 1,38700 mungkin Anda bisa buang dulu karena bentuknya ini bentuk kemungkinan akan mencoba turun ke bawah asalkan dia melewati 3838 sama kayak di euro. Euro juga chartnya hampir sama dengan GU seperti dia harus melewati chart yang ini ya. Nah, saya kasih warna. Nah, dia harus melewati yang ini nih. Harga terendahnya ini. Ini dia harus dilewati dulu. Ini karena ada bullish setelah terbentuk engulfing ya, bullish engulfing ya naik. Sedangkan saat ini chartnya lagi 3 diri semuanya. Jadi kalau melewati low-nya ini mending Anda ngambilnya yang sell stop ya. Karena untuk target kemungkinan dia akan meneruskan ke sini nih. Nah, harus ke sini lah. Sell area euro kemudian pound sterling saya lebih cenderung sih mending turun ya nih. Kalau buy agak sedikit riskan juga sih. Takutnya nanti Anda tertarik. Oke, mungkin saya cancel ini untuk bentar. Kita cek lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih hampir sama kayak di euro masalahnya. Euronya juga lagi, karena euro ini lagi ada pertemuan Menteri Keuangan zona Eropa untuk saat ini. Jadi keputusannya juga masih belum diupdate ya. Jadi kemungkinan masih menunggu. Cuman
dari rumor yang optimis strong US pun juga masih berhembus untuk saat ini. Jadi indeks dolar sedang mengalami penguatan seiring optimisme dari angka inflasi nanti malam. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ambil posisi buy, mendingan kita nunggu yang di sini buy limit di golden ratio. Sini ya. Nah, ini golden ratio di sini. Euro. Nah, saya catat Euro USD untuk area buy limit kan buy limit 1.1818. Saat ini kemungkinan dia akan menuju ke situ 18 8 sampai untuk golden rasionya berada di 1.18043. Batasan stop loss menggunakan di 17.080 di yang 100% 1 poin. Kemudian take profit untuk Anda bisa menggunakan di batas take profit ya 1.18302 sampai 1.18142 423 ya 423. Limit 18 sampai 4 batas stop loss. Oke, nah ini untuk yang di euro seperti yang ditanyakan oleh Bapak Arifin ya. Untuk yang di euro. Nah, ini soalnya bentuknya mau menuju ke Gartley ya, teknik Gartley. Jadi kalau kita lihat pakai ini ada beberapa, ini ada tahanan di sini. Support lah ya, support nanti, nah ini dia akan sedikit ketahan di area ini. Kalau ini breakout, dia akan menuju ke bawah, close-nya di bawah, dia akan range di situ. Bawahnya lagi dia akan menuju ke area sini. Nah ini mungkin kita bisa ambil area B. Kalau misalnya Anda mungkin mau bermain teknik scalping juga bisa untuk area sell di sini. Tapi Anda juga harus pakai stop loss. Nah, stop loss bisa Anda menggunakan di 1.1856 ya. Oke, mungkin ini sepertinya juga apa namanya? Kita set 57 ya. Kalau candle 57, ini separuhnya berada di 66. Oke, stop loss kita gunakan di 66. PP kita pakai di 306, 30. Kita coba. Oke. Nah, ini kita masuk untuk yang di EU. Untuk yang GU, nah ini GU-nya juga lebih condong ke turun ya. Bentuknya juga M Gartley. Kalau di buy memang cukup risiko juga sih ya. Oke, kita meneruskan paling enggak ke 3805. Nah, kita pakai coba ke EU. Sorry, GU ya. GU 1805. Stop loss kita gunakan di 69. 70 lah ya. Tambah sedikit. Nah. Oke. Nggak mau. Oke. Lagi cancel. Nah, oke itu GU, sorry EU, kemungkinan masih condong ke arah turun. Bentar, ini katanya. Downtrend ini. Masalahnya ada beberapa candle yang biris ya. Anda lihat 1 jam, kita lihat 4 jamnya.
4 jam. Kita lihat pattern, tidak terbentuk pattern. Ini kayak mau membentuk head and shoulder ya. Nah, ini mau membentuk head and shoulder. Jadi kalau kita tarik garis nanti kemungkinan akan garisnya seperti ini nih. Nah, untuk yang EU ya. Nah, ini dia lebih ke head and shoulder. Ini masih belum breakout, masih menempel di close-nya juga berusaha di atasnya neckline, garis merah. Ini kebanyakan. Nah, ini kan ya. Kita cek. Oke. Nah, ini kan. Oke. Nah, ini mau membentuk inverse ya, inverse head and shoulder. Jadi target di mendekati area 1.18000, 1.18020 sampai 1.18005, 050. Begitu untuk Pak Arifin ya, Pak Arifin. Untuk GU ini lebih condong ke pattern-nya turun, tapi ini masih tertahan di neckline-nya. Jadi perlu sabar. Perlu sabar sedikit untuk breakout. Kalau misalnya mau diambil area sell ya perlu sabar sedikit sih ya. Ini jadi ini S-nya di sini nih, bahunya ini. Pattern ini H1, ini H2-nya di sini. Sorry. Bahunya yang kedua, ini head-nya di sini nih. Ini head and shoulder and shoulder biris ya nih. Nah, seperti ini. Berusaha close di atasnya neckline. Begitu Pak Arifin, jadi condongnya lebih ke biris signal. Oke, terima kasih sama-sama Pak Arifin. Kemudian untuk kita cek tadi pertanyaan Pak siapa? Pak Wahyu belum ya? Uji. Kita lihat di uji. Oh ini GC. Uji. Oke kita lihat di uji. Ini uji beberapa candle dalam 1 jam. Kecenderungannya dia lebih ke sideways ya nih. Sideways tapi kalau kita cek pakai seperti ini. Seperti tertahan di resisten. 110.400-an, 410. Kita lihat pakai pendekatan Fibo seperti ini. Ini sudah masuk golden ratio juga sih, sebenarnya sudah masuk golden ratio. Nah, cuman kalau misalnya nih berhasil melewati 110.41 atau 42 lah ya, 110.42 target untuk kenaikan UJ di 110.673 di area sinilah. Nah, ke sini. Ini juga ada beberapa sepertinya mau pindah level ya nih ya. Mau pindah level tapi masih tertahan di resisten di 110.420. Jadi condongnya ini kalau misalnya breakout mencoba naik dia akan ganti level di sini nih. Nah, nanti dia akan sideways di area ini. Naik turun seperti itu ya. Stagnan. Nah, kayak area sih ya. Ketahan di situ. Kita lihat beberapa candle bentuknya juga tarik menarik ya antara buyer dengan seller. Tapi condongnya untuk condong ke arah naik. Lebih terdorong ke arah naik. Ini karena breakout-nya juga garis neckline-nya juga sudah di bukan neckline, golden ratio-nya juga sudah dilewati, cuman beberapa pattern dengan bodi yang kecil. Nah, jadi membuat sepertinya menunggu untuk data nanti inflasi nanti malam. Nah, seperti itu. Kalau breakout ya kita langsung bisa ngambil posisi buy. Target 110.673 ya. Oke, kita ke uji USD JPY area buy. Kita menunggu penurunan sedikit dari uji ini ya. Mana tadi? Oke. Area base 110.673.
300 sampai 110.250 batasan stop loss, berarti 110.100 dan profit profit 110.671. Itu yang diuji. Kemudian kita, oh ya, crude oil belum ya. Kita cek harga minyak crude oil. Ini crude oil juga masih simpang siur mengenai fundamental karena dari negara Uni Eropa juga Uni Emirat Arab itu juga sedang beda pendapat lah ya, beda pendapat dengan pihak Rusia dan OPEC Plus. Jadi mitranya yaitu OPEC Plus mengenai produksi penambahan jumlah produksi, karena di tengah kondisi pandemi ini kalau misalnya menambah produksi, permintaan juga tidak mengalami penurunan karena beberapa negara sedang melakukan pembatasan wilayah. Jadi permintaan kemungkinan kecenderungan dia akan lebih ke turun. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita cek seperti ini, jadi perlu diwaspadai. Ini sebenarnya bentuknya inverse ya, inverse bullish. Jadi targetnya ke sini kalau secara teknikal, cuman fundamentalnya kalau misalnya Uni Eropa Arab mungkin melunak tidak ngotot untuk menambah produksi, nah itu akan membuat harga minyak akan kembali naik ya, seperti itu. Jadi penambahan produksi akan membebani harga minyak karena permintaan minyak saat ini sedang mengalami sedikit turun ya, karena beberapa negara di Eropa, di Asia, di benua Amerika itu juga pembatasan wilayah. Nah, cuman untuk kenaikan minyak ini juga sedikit terbatas, jadi perlu kalau misalnya ambil posisi buy, ini kalau pria breakout di garis neckline, target sini ya, di harga tertinggi kemarin 7689 ya. Ininya 7695. 7695, cuman kalau kita lihat dari bentuk pattern, perlawannya akan di sini. Nah, paling enggak di 75.78. Nah, ini 75.78. Tapi harus menunggu konfirmasi untuk breakout-nya ini ya. 7883, di sini 7882, 7483. Oke, berarti kita nunggu breakout untuk crude oil. Crude oil 4.83 breakout ya. Buy stop. BP tipis, khawatirnya kalau marketnya koreksi, masalahnya fundamentalnya juga sedang siur ini masanya. Batasan stop loss ini 74 psikologis, take profitnya 7578 dan take profit di 7578 untuk yang di crude oil. Ntar ini screen sharingnya saya ulangi lagi. Oke, kelihatan ya. Nah, kita yang di crude oil, jadi menunggu breakout di 74.83 ya, 84 lah ya.
Ini basic-nya. Ini kalau kita lihat chartnya fundamentalnya juga sedang beda pendapat sih ya. Jadi kemungkinan akan sideways di antara 7580 sampai 7880. Dia akan cenderung sideways di situ. Nah, sebelum nanti kalau misalnya breakout 75.80 ya mencoba ke harga tertinggi kemarin 76.95. Nah, seperti itu. Jadi breakout juga perlu diwaspadai. 7578 target di 75.95. Sorry, 76 ya, 76.95. Yang di sininya harga tertingginya di sini. Ini bagi Anda. Nah, di sini ya. Oke, itu untuk yang di crude oil ya. Nah, nanti habis ini kita coba cek pakai indikator. Kemudian untuk GC ini kalau gambaran besar kita lihat H1 ya, H1. Nah, ini lebih cenderung karena dia sudah breakout ini. Ini bentuknya sorry. Nah, dia sudah melewati range ya. Range area, cuman ini inverse, dia membentuk inverse ini. Inverse-nya juga levelnya lumayan panjang. Bullish signal. Ini untuk S-nya. Ini juga S lagi. Bentar. Ini S, ini head. Nah, dan dia sudah breakout. Dia sudah breakout ya. Sudah melewati garis. Coba kembali masuk lagi ke dalam lagi. Nah, ini untuk area buy, stop loss di 32.152.332. Kita lihat di sini ya. GC, nah kita cek GPY, area buy. Kita breakout tekniknya. Stop loss kita bisa gunakan ini 53.5330. Nah, ini sekarang running di 992. Poin kita gunakan 70. Sorry, 80 sampai 152.60. Stop loss 53.300 dan take profit. Take profit 153. Nah, untuk yang di GC, ini bentuknya head and shoulder ya. Ini sudah breakout ini untuk area bullish signal. Kalau secara longnya ya lumayan, ada sekitar 3 pip ya, 3 pip, 3.000. 3.000 berarti targetnya di 56. Secara mediumnya di 156. Seperti itu. Panjang nih kayaknya 156. Ini sekali lagi konsolidasi untuk H4. Kalau Anda lihat H4 ya kurang lebih bersama ya. Nah, H4 sepertinya cuma lebih tipis, lebih pendek. Untuk bentuk chartnya juga lebih lebih sedikit dibandingkan Anda menggunakan yang di H1. Nah, H1 jadi seperti ini. Inverse. Oke, kita lihat
pakai indikator ada parabolik sama RSI. Kita cek. Nah, ini untuk euro sudah sell signal ya. Sell signal untuk di euro. Tadi dapat sell di harga, kita langsung entry sell di euro. Nah, ini ya. 48. Nah, ini masih di 48. Oke. Cek. Banyakkan lotnya. Secara indikator, kita menggunakan indikator parabolik sama RSI, itu juga sell signal. Kita lihat yang mungkin lihat kemarin untuk teknik yang sempat saya update di YouTube ya, di channel YouTube seperti ini, untuk yang sinyal palsu. Jadi kita lihatnya sebelumnya di sini, ini ada sell di sini, ini masih area buy. Nah, kita lihat ke depannya, berarti ini kemungkinan penurunan juga terbatas ya, paling nggak ke area sini lah ya, satu poin yang tadi ditargetkan tadi. Nah, di sini 1.18.020-an sampai 1.18.050. Nah, itu yang di euro. Kita cek juga bagi Anda yang pecinta indikator emas. Nah, ini emas juga sudah menyentuh titik parabolik yang di bawah, tapi belum berpindah. Mungkin nanti ganti candle, turun lagi ke bawah, dia baru sell sinyal. Nah, untuk area sell ya. Nah, ini juga golden ratio. Kalau kita matchkan dengan Fibonacci juga masuk golden ratio. Kita matchkan dengan indikator juga paraboliknya juga sudah menyentuh bawah titik parabolik. Kita pakai parabolik yang standar. Kemudian untuk crude oil, ini crude oil juga menyentuh di atas, tapi paraboliknya juga masih rally ke atas, jadi kecenderungannya masih mencoba untuk naik ya, melewati resisten ini yang tadi kita gambarkan petanya ini. Nah, ini double top atau inverse head and shoulder nih bentuknya. Ini kan juga inverse sama kayak GC ya. Nah, ini kan S-nya. S ini kemungkinan kenaikannya juga sedikit terbatas nih karena beberapa anggota OPEC juga ada yang kurang setuju untuk menambah produksi. Nah, inverse tadi kenaikan tetap secara ini menaik tapi sedikit terbatas. Paling tidak mendekati harga tertinggi kemarin 76.95 untuk area sell untuk kita cari pullback. Lihat indikator. Nah, ini. Kemudian kita lihat yang di UJ. UJ juga ini masih naik. Ini juga paraboliknya di bawah. Kemudian kita lihat GJ. GJ juga sudah berpindah haluan. Cuman kalau kita lihat dari sebelumnya, nih kalau Anda lihat dari sinyal palsu yang kemarin yang mungkin Anda ikuti edukasi yang hari Kamis kemarin, di atas kemungkinan juga ada konsolidasi penurunan untuk mungkin peluang kita untuk ambil buy karena ini juga bentuknya inverse ya, sama kayak crude oil. Nah, bentuk chartnya kurang. Cuman kalau di GJ ini sudah breakout ya. Nah, ini kalau turunan kita tarik Fibo seperti ini, Anda nanti bisa untuk ambil basic-nya ya. Nah, ini 152 ya 70-an lah ya. 75 sampai 70-an, 700 maksudnya. 700 untuk area buy. Nah, seperti itu. Kita lihat yang EJ. Nah, kita cek EJ dulu. Nah, EJ ini chartnya pun juga sama kayak GJ ya. Inverse head and shoulder. Nah, ini. Bentar. Tariknya seperti ini. Neckline-nya kita ambilnya di sini ya. Nah, ini neckline.
ada lagi konsolidasi nih. Ini. Terus sama yang ini. Oke, konsolidasi untuk area area buy ya. Ini soalnya inverse bentuknya, inverse bullish. Nah, area buy-nya di sini. Kita cek. Ini sudah masuk area golden ratio. Nah, ini baru nanti menyentuh. Nih. Kemudian untuk target, ini kalau Anda susah untuk menghitung bisa menggunakan pattern Fibo juga bisa ya. Kita mengambil yang di 38. Nah, ini. Jadi bullish signal untuk Euro Japanese Euro Yen ya. Euro Yen. Nah, ini. Ini inverse bentuknya. Kita lihat patternnya. Ini S. Ini juga S. Bentar. Bahunya ini headnya di sini. Gitu ya untuk bentar, saya share ulang untuk Euro Yen. Nah, Euro Yen ini konsolidasi ke bawah untuk kita ngambil area buy. 130.685. Bentar. Oke, ini saya ketik dulu ya. Euro JPY ini barangkali kalau ada yang transaksi EJ area buy limit 100 tadi 132 130.650 batasan stop loss tetap kita pakai batasan stop loss. Nah, ini juga gerakannya cukup apa lumayan cepat ya, teman cepat ya. Stop loss dan untuk take profit 3156 131.561 untuk yang di Euro Yen. Euro Yen kalau kita lihat pakai indikator yang kemarin kita pelajari hari Kamis, kita lihat Euro Yen mana Euro Yen. Nah ini. Nah, ini Euro Yen juga berpindah posisi untuk sell tipis ya. Ini soalnya dari RSI-nya juga di bawah. Sudah untuk bullish ancang-ancang untuk dia balik arah lagi. Seperti itu. Untuk DG. Oke. Mas sempat turun ya sampai di 18.05. Ya, lumayan. Sekarang di 18.08. Balik lagi. Masih di area golden ratio untuk yang di XAU USD. Seperti itu. Oke, jangan lupa untuk di GK Invest bagi Anda yang ingin mencoba transaksi di mencoba MetaTrader GK Invest MetaTrader 5 ya kita pakainya, bisa menghubungi tim marketing GK Invest Semarang untuk tadi dibuatkan demo akun dan kebetulan di bulan ini kita ada Mega Rewards
Nah, Anda bisa transaksi, bisa mendapatkan edukasi, dan bisa berpeluang untuk mendapatkan berpeluang untuk mendapatkan ada motor, ada emas, kemudian ada, mobil, dan banyak hadiah lagi. Nah, dalam Mega Rewards di bulan Juli. Kemudian kebetulan di bulan Juli ini kita juga dalam rangka ulang tahun, Kota Jakarta, kita juga memberikan, eee, khusus ya, akun khusus yang membuka akun di bulan Juli, itu nanti akan, membuka akun di bulan Juli minimal $500 atau Rp5.000.000, itu akan mendapatkan, fasilitas bebas biaya menginap, atau free swipe. Jadi bagi Anda yang suka transaksi dengan jangka panjang atau mungkin bukan jangka panjang, medium lah ya, mungkin dibiarkan dalam beberapa hari. Nah, ini saya rasa, cocok sih untuk mendapatkan fasilitas ini karena kita membebaskan untuk free, swipe atau bebas biaya menginap. Minimal masuk $500 atau Rp5.000.000. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi tim marketing Gika Invest cabang Semarang, nanti akan dipandu untuk cara, pembukaan akun, syaratnya gimana, nanti akan dipandu oleh tim, marketing dari Gika Invest cabang Semarang. Yang mana Gika Invest ini lagi ada, promo ya, promo di bulan Juli. Mega promo sama, eee, bebas biaya menginap atau free swap. Nah, seperti jadi silahkan Anda manfaatkan, mumpung lagi promo masih masuk di bulan Juli. Selain itu juga Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan edukasi. Nah, kita edukasinya tiap hari, Senin untuk edukasi materi, Selasa live trade, Rabu live trade, kemudian hari Kamis kita juga ada edukasi materi, hari Jumat live trading. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu ya untuk live trading pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi untuk live trade di sore hari ini kita disclaimer on, apa yang tadi saya sampaikan juga saya menggunakan, batasan sell limit, kemudian buy limit, buy stop, sell stop, kemudian juga ada batasan, untuk kerugian, ada stop loss-nya juga. Take profit untuk pengambilan keuntungan juga saya tampilkan. Jadi disclaimer on untuk live trading, dan di setiap live trading kita juga selalu mengingatkan kepada Anda semuanya untuk memperhatikan equity, jumlah lot, kemudian, dalam bertransaksi juga kita perlu melihat dari analisa pendekatan yang tingkat akurasinya tinggi, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini, mudah-mudahan juga bermanfaat. Kita sambil menunggu market jalan, sekarang masih sideways, apa yang saya tadi sampaikan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Di beberapa kota juga lagi pengetatan wilayah ya, PPKM. Kita harus, mengikuti anjuran pemerintah. Kemudian jangan lupa untuk vaksin bagi Anda yang belum vaksin, seperti itu. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit, ketemu lagi di lain kesempatan di acara yang sama. Untuk besok jangan lupa kita ada live trading jam 7 malam, hari Rabu ya, jam 7 malam, nanti ada live trading lagi. Oke, selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.